Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Salam, selamat pagi. Bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan baru yang Kau berikan buat kami semua anak-anak-Mu di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami ingin duduk diam sebentar, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dan berkarya, memampukan kami hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga semua saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yakobus 1 ayat 27 sebagai renungan firman buat kita di pagi hari ini. Begini firman Tuhan kepada kita. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tak dicemarkan oleh dunia. Salam saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami pernah mendengarkan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa jangan lihat orang Kristen atau orang percaya di dalam ibadah, tetapi lihatlah bagaimana mereka menjalani kehidupan nyatanya. Karena kalau kita melihat orang yang percaya atau kita yang mengaku Kristen dalam ibadah, maka kita akan melihat ketika kita mengikuti ibadah, maka kita sangat setia, taat, dan juga menjaga kekudusan. Dan kita sangat rohani mungkin. Tetapi apakah begitu kita ketika kita menghadapi kehidupan, realita kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Apakah kita juga sangat rohani ketika hidup di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari? Karena sering di dalam kehidupan ini, kehidupan beribadah kita dan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya itu tidak berbanding lurus. Hal inilah yang diingatkan oleh Yakobus, karena dalam perikop bacaan kita ini jelas dikatakan bahwa kita jangan hanya sebagai pendengar atau pelaku firman. Artinya di dalam ibadah kita juga Yakobus ingin mengajarkan kita bahwa ibadah yang benar, ibadah yang sejati itu yang tidak bercacat di depan Allah, bukan hanya ibadah yang di gereja bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi ibadah yang sejati itu adalah bagaimana berbanding lurus antara kegiatan kita memuji memuliakan nama Tuhan dan juga aktivitas kita sehari-hari. Secara khusus dikatakan bagaimana juga kita peduli dengan sesama kita. Terkhusus dikatakan bagi yatim piatu dan janda-janda. Dan juga bagaimana juga kita menjaga kehidupan kita sehari-hari agar tetap hidup kudus. Jadi Yakobus ingin menegaskan bahwa ibadah sejati bukan hanya dalam ibadah memuji memuliakan nama Tuhan,
tetapi ibadah sejati itu juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita, peduli kepada sesama kita yang susah, serutus, janda, dan yatim piatu, dan juga bagaimana kita menjaga kekudusan kehidupan kita. Dari apa yang dikatakan Yakobus ini, ada beberapa hal sebagai bahan renungan kita di pagi hari yang indah ini. Yang pertama, mungkin banyak di antara kita, atau bahkan mungkin yang saat ini mendengarkan renungan pagi ini, mengaku orang yang percaya. Dia mengaku Kristen, tetapi dia tidak beribadah, dan dia juga tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Dia hanya butuh sebagai status sebagai orang Kristen. Bahkan lebih jauh, kadang dia memanfaatkan status tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Jelas di dalam gereja kita ada perkunjungan, ada diakonia, ada doa buat orang sakit. Ada juga yang memanfaatkan situasi itu karena dia tidak datang beribadah, dia juga tidak peduli kepada orang lain. Tetapi ketika dia sakit, ketika dia butuh akan orang-orang di sekitarnya, maka dia mengatakan dia orang percaya. Kalau hari ini situasi kita seperti itu, kita diingatkan supaya tidak seperti itu. Yang kedua, dikatakan juga jelas bahwa kita tidak cukup beribadah. Kita rajin mungkin bergereja, rajin memuji memuliakan nama Tuhan, rajin ikut bersekutu, bahkan ikut ambil bagian di dalam semua pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja. Kita sangat rohani mungkin juga. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, berbeda dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita beribadah. Ibadah kita hanya sebatas di persekutuan. Ibadah kita hanya sebatas di gereja. Tetapi dalam kehidupan nyata kita, kita tidak peduli kepada sesama kita. Baik itu yatim piatu, baik itu mungkin janda-janda. Sama sekali kita tidak pernah menolong, tidak menegur, dan bahkan menganggap mereka sebagai orang yang tidak sekelas dengan kita. Bahkan bisa saja kita menolong, tapi peduli hanya bagi orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Peduli bagi orang-orang yang mungkin seperti kita harapkan. Dan untuk memperoleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan kita juga tidak hidup kudus. Kita melakukan hal-hal yang mungkin mencemarkan kekudusan kita. Jadi, rupanya ibadah itu menurut Allah tidak cukup hanya bersekutu, memuji, memuliakan namanya. Tetapi ibadah itu harus tercermin di dalam hidup kita sehari-hari, kepedulian kita kepada sesama, dan juga bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak tercemar akan kehidupan dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang ada di dunia ini. Yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, Yakobus mengingatkan ibadah yang sejati. Ibadah sejati bukan hanya bersekutu, bukan hanya memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi ibadah sejati yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana juga kita hidup peduli buat sesama kita, peduli buat janda, yatim, dan bukan hanya seiman dengan kita, tapi juga di luar dari kita. Bagaimana kita peduli buat mereka? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mendoakan mereka supaya mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, mungkin kita memiliki tenaga yang bisa menolong mereka. Kita bisa pakai tenaga kita untuk menolong mereka. Ketiga, mungkin kita memiliki ide, buah pikiran. Mungkin yang kita tolong itu butuh usaha, mungkin juga dia butuh jalan keluar. Kita punya ide untuk memberikan masukan bagi dia. Mari kita bagikan ide. Kemudian yang keempat, tentu
ketika Tuhan memiliki dan memberikan berkat-berkat materi kepada kita, mari kita pakai juga itu. Berbagi buat sesama kita. Berbagi buat orang-orang yang membutuhkan. Secara khusus dalam nats ini dikatakan anak yatim dan para janda. Mari kita menolong mereka. Mari kita menopang mereka. Karena kita tahu bahwa ketika tiba saatnya, tiada manusia ini yang tidak akan yatim. Tiada manusia ini tidak akan yatim piatu. Tiada manusia ini tidak akan ditinggalkan dan meninggalkan. Sekarang kita mungkin tidak yatim piatu, tapi tiba saatnya kita juga akan yatim piatu. Oleh sebab itu, mari kita saling menolong dan saling menopang. Dan juga dalam menjalankan kehidupan, mari jagalah diri kita. Jangan tercemar oleh kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi jelas Yakobus mengingatkan kita, ibadah yang sejati bukan hanya ibadah memuji memuliakan nama Tuhan, tapi itu berbanding lurus dengan bagaimana kita menjalankan apa yang diajarkan kepada kita dalam kehidupan kita. Secara khusus, peduli kepada anak yatim dan janda, dan juga menjaga hidup kita tetap kudus. Ketika kita belum beribadah dalam ibadah yang sejati, marilah kita lakukan. Marilah kita berubah. Selagi Tuhan memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk dapat mewujudkan ibadah sejati itu di dalam kehidupan kita, sehingga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita melakukan ibadah sejati di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya orang yang percaya bahwa hidup kami tidak hanya cukup bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Tetapi kami harus memiliki ibadah sejati. Selain kami memuji, memuliakan nama-Mu, tapi kami juga peduli dan terwujud nyata ibadah kami itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menolong, memperhatikan janda dan juga anak yatim piatu. Dan juga kami bisa kudus dalam kehidupan kami. Mari kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Baik kami hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan semua saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan mewujudkan ibadah kami menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan kepadamu. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa buat pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat pelayanan di tengah gereja-Mu GBKP Runggun Cibubur dan Pos PI Jonggol. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, berkarya buat semua pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu tersebut. Tuhan memberkati hamba-Mu yang melakukan pelayanan. Tuhan memberkati semua pengurus gereja, pengurus kategorial. Tuhan yang memberkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati semua jemaat-Mu, sehingga mereka dapat bersehati untuk melakukan pelayanan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati semua keluarga anak-anak kami yang kami kasihi di tengah-tengah gereja-Mu tersebut Tuhan. Dan kami juga berdoa, mari berkati gereja tersebut, sehingga dengan keberadaan gereja tersebut dapat menjadi garam dan terang. Terkhusus buat Pos PI di Jonggol. Tuhan berkati agar Pos PI ini dapat berkembang semakin hari semakin baik. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kami semua. Mari Bapak berkati juga kami dalam menjalani semua hari-hari kami pada hari yang baru ini. Sehingga hari yang baru ini juga merupakan ibadah sejati kami. Dari semua kegiatan kami, nama-Mu yang terpuji, nama-Mu yang termulia. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putramu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.